Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Shio Naga untuk prediksi tahun 2023 Shio Naga. Bagaimana peruntungan Shio Naga di tahun 2023 ini, di tahun kelinci air ini. Kita coba lihat peluangnya bagaimana. Kalau baik, bisa kita manfaatkan sebaik mungkin energinya. Ada The Empress ya. Kalau baik kita bisa maksimalkan energinya sebaik mungkin. Kalau jelek ya tinggal dicari solusinya, atau tinggal bagaimana kita untuk meminimalisir itu, atau supaya kita tuh bisa lebih waspada ya. The Empress Shio Naga tahun 2023, tahun kelinci air. Page of Cups, Queen of Wands, The Lovers, okay. Five of Cups, The Devil, Page of Pentacles, Seven of Pentacles. Oke, jadi aku rasa buat naga ya, buat Shio Naga, tapi ini lagi-lagi aku ingatkan ini adalah general reading, jadi ada kemungkinan bisa cocok untuk beberapa orang, ada kemungkinan nggak bisa cocok sama sekali untuk beberapa orang yang nonton di sini, maybe ya gitu. Tapi ya semoga bisa resonate untuk semuanya. Ambil baiknya, minimalisir jeleknya, oke? Jadi aku rasa di tahun kelinci air ini adalah tahun yang penuh cinta dan juga penuh dengan tantangan, atau penuh dengan perubahan yang luar biasa gitu. Jadi ada cinta yang luar biasa, ada keberkatan, ada kemakmuran, tapi ada sesuatu hal di mana mungkin ini penuh dengan tantangan, atau bisa juga ada kesedihan atau ada kekecewaan gitu. Jadi ada dua momen besar mungkin yang bisa kamu dapatkan atau kamu lalui lah ya di tahun ini. Oke. The Empress, kamu perlu untuk mengupgrade diri kamu menjadi diri yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Page of Cups, Queen of Wands, aku rasa kamu harus segera move on dari masa lalu kamu. Kamu harus move on dari yang kemarin-kemarin, mungkin di tahun 2022 itu ada yang gak beres, atau tentang mungkin percintaan, baru putus atau cerai. Waktunya kamu move on, dan tahun ini kamu harus membuka kembali lembaran untuk cinta yang baru gitu. Ini bisa apa aja, apalagi untuk urusan percintaan ya. Bisa urusan pekerjaan, bisa untuk masalah uang. Jika kemarin kamu lagi ada masalah uang, saatnya kamu cukup untuk meratapinya, sudahi untuk meratapi kegagalan kamu di finansial atau masalah finansial kamu. Tahun ini waktunya untuk memperbaiki semua, waktunya untuk mendapatkan cinta yang lebih, cinta dengan hubungan baik dengan uang tentunya, cinta dengan sesama, cinta dengan keluarga, cinta dengan pasangan kita ya gitu. Kita kembali waktunya kita untuk membuka diri, menerima. Kita harus ready, I'm ready ya, untuk dapat yang lebih gede dari sebelumnya, untuk dapat yang lebih istimewa dari sebelumnya, untuk dapat yang spesial dari sebelumnya ya. Ada Queen of Wands gitu. Jadi ini Page of Cup ya, kamu harus move on dari yang lama, harus membuka lembaran baru di tahun ini. Queen of Wands,
tentu semuanya harus diimbangi dengan usaha. Jadi kamu sedang memfokuskan apa, kamu sedang manifestasi apa, itu perlu diusahakan untuk ke arah sana gitu. Untuk urusan jodoh, ya udah kamu ikhtiar di urusan jodoh. Untuk masalah finansial, tentu kamu harus ikhtiar di masalah finansial dan lain sebagainya. Aku rasa jalannya akan terbuka dengan mudah di tahun ini, ya gitu. Tapi sementara kita coba lihat nih, ada Five of Cups, the Devil, Ace of Pentacle, Seven of Pentacle. Mungkin di pertengahan tahun atau di akhir tahun ya, intinya kamu harus hati-hati dengan beberapa hal yang mungkin itu di luar prediksi kamu. Jadi gini, kalau kamu belum bisa membaca, semisal nih, apa ya contohnya? Semisal kamu mau investasi bisnis ya. Semisal ini contoh. Kalau kamu masih belum bisa membaca dengan jelas marketnya seperti apa, terus kesiapannya, terus nanti jangka panjangnya seperti apa, kamu masih meraba-raba, belum jelas, kamu harus lebih berhati-hati untuk itu ya. Jadi kalau mau investasi, aku sarankan jangan gegabah untuk investasi, apalagi tergoda dengan bunga yang gede ya gitu. Kamu pastikan dulu investasinya itu aman, kamu pastikan dulu tujuan investasi kamu apa, terus kamu pastikan dulu background atau latar belakang tempat kamu investasi itu baik atau enggak gitu. Kalau kamu misalnya investasi di saham, ini contoh ya, pastikan mungkin fundamentalnya bagus. Kalau kamu ingin trading atau jadi trader, pastikan kamu paham betul tentang teknikalnya juga ya gitu. Jadi jangan main gambling, jangan ambil resiko yang besar di tahun ini ya gitu. Jadi atau spekulatif yang tinggi tidak aku sarankan ya. Di sini ada the devil. Jadi untuk meminimalisir kekecewaan, kesedihan atau sebuah tantangan di mana tantangan yang bener-bener kayak apa ya, nggak bisa terbaca hasilnya, jadi mending dihindari. Kamu cari yang setidaknya aman-aman aja. Jadi kamu ikhtiarnya tuh di zona yang sekiranya kamu udah bisa baca nih, kamu udah prediksi, itu akan berjalan dengan baik. Itu nantinya akan ya mudah lah ya kamu ke arah sana gitu. Tapi hindari hal-hal yang spekulatif ya. Ya, ini memang ada Age of Pentacle kaitannya tentu dengan uang, mungkin investasi atau tabungan atau mungkin koperasi dan lain-lain sebagainya yang belum pasti, apalagi semisal itu belum diawasi secara langsung oleh OJK, jadi kamu skip ya. Oke. Di sini ada Five of Cups. Aku rasa untuk masalah dompet, finansial, uang, so far so good, dan akan ada hasil jika kamu benar-benar tahu caranya untuk apa ya, tahu caranya membuat semuanya tuh oke gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi so far so good. Untuk tabungan, mungkin investasi atau lainnya, sebenarnya so far so good cukup lah ya. Sepanjang tahun ini tuh bagus gitu, cincai lah ya gitu. Tapi untuk menambah mungkin kamu perlu tahu jalan kesananya tuh bener atau enggak gitu. Jadi ada the lovers di sini. Kamu ikhtiarnya tuh udah pada tracknya belum gitu. Jadi mungkin gampangnya gini. Kamu misal melakukan sesuatu dan sesuatu itu kamu suka, aku rasa itu akan mudah untuk mendapatkan hasilnya. Tapi kalau kamu melakukan pekerjaan dan kamu gak yakin dengan pekerjaan itu, atau bahkan kamu gak suka, sering stres, depresi gitu, mungkin kamu akan susah untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang kamu pengen. Kalau semisal nih kamu bekerja di perusahaan dan kamu udah gak enjoy dengan perusahaan itu, mungkin kamu akan mendapatkan uangnya tentu sesuai dengan yang seperti biasanya. Tapi mungkin akan ada hal lain di mana uang itu akan dipergunakan dan akhirnya kamu tidak tahu uang ini dipakai untuk apa, atau ada aja pengeluaran misalnya pengeluaran dadakan dan lain sebagainya ya.
Oke, jadi aku rasa ini untuk Shio Naga, Gongxi Facai sama tahun baru Imlek buat kamu. Jadi secara general kalau bisa disimpulkan, uh, so far so good, dan akan lebih ciamik lagi kalau kamu tahu caranya dan cara itu kamu sukai gitu. Dan kamu udah bisa membaca atau memprediksi ke depannya tuh seperti apa. Jadi bukan yang nol putul zero tanpa ada pengetahuan apapun, tapi kamu harus sudah cari tahu nih, udah observasi seluk beluknya. Ini bisa di dalam kaitannya tentang percintaan ya, bisa. Jadi kamu harus tahu nih pasangan kamu tuh seperti apa dulu gitu, latar belakangnya dan lain sebagainya. Bisa untuk pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kamu. Selamat tahun baru Imlek. Cayo.